Di video kali ini, kita akan lanjut membahas soal-soal TKA Matematika Wajib yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Buat kalian yang baru pertama kali mampir atau belum nonton pembahasan nomor-nomor sebelumnya, tenang aja, semua videonya sudah saya kumpulkan rapi di satu playlist khusus TKA Matematika Wajib di channel ini. Jadi kalian bisa langsung cek-cek playlistnya ya untuk belajar dari awal sampai tuntas. Dan perlu kalian ketahui, soal ini adalah soal resmi tahun TKA tahun 2025, bisa dijadikan acuan untuk TKA tahun 2026 ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update pembahasan soal-soal penting lainnya. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. SD Jaya Makmur baru saja mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah-tengah langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya. Nah, ini pojok di atas pintu, pojok-pojok di sini ini dipasang tali. Saya kasih tanda kuning seperti ini. Kemudian ditarik ke tengah-tengah papan, gitu ya, membentuk sebuah segitiga. Nah, untuk ruangannya sendiri di sini untuk panjangnya yang mepet panjang dinding bagian pintu di sini panjangnya 6 meter, kemudian temboknya di sini 4 meter dan tinggi ruangannya yaitu 5 meter. Mereka akan membuat tali kedua sama seperti hiasan pertama. Jadi bisa kita simpulkan dua tali nanti itu panjangnya sama dan rupanya juga sama gitu ya. Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu. Apabila, nah ini pertanyaannya, apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, nah talinya itu panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai? Berarti sisanya. Oke, berarti yang harus saya ilustrasikan dulu di sini adalah atapnya tadi ya. Atapnya tadi, nah atapnya itu berbentuk persegi. Misalkan di bagian bawah ini dia itu bagian dinding pintu ya, dinding pintu. Kemudian kita akan tarik garis, dari ujung ke tengah, kemudian satunya juga. Nah, kita tarik garis dari ujung ke tengah juga. Jadi bentuk kayak segitiga gini ya. Nah, untuk bagian pintu, dinding pintu di sini ini panjangnya berapa tadi? 6 meter ya. 6 meter, kemudian dinding bagian sininya berapa tadi ya? Nah, dinding bagian sini 4 meter. Gini. 4 meter. Nah, yang kita cari adalah ini. Yang kita cari adalah segitiga ini, panjang sini sama ini yang harus kita cari, sisi segitiga ini. Nah, caranya gimana? Berarti kita pakai Pitagoras aja, gitu ya. Kita pakai Pitagoras aja. Misalkan nih, ini kan panjangnya 6, berarti kalau ini dibagi 2, sisi yang sini dibagi 2, berarti kan sama panjang ya. 6 bagi 2 berapa? 3, berarti sini juga 3. Nah, kita udah punya sebuah segitiga siku-siku kalau ini dibalik. Nah, gini kan? Sebuah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku gampang, tinggal kita cari pakai rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miringnya ini misalkan tak umpamakan R ya. R sama dengan akar, gitu kan? Akar di sini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau cari sisi miring kan ditambah. Jadi ketemunya akar 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 16 tambah 9 yaitu 25. Jadi R-nya ketemu berapa? 5. Nah, satu tali ini 5 meter. Nah, kalau dua tali gimana? Berarti tinggal ditambah toh, 5 tambah 5, 10. Nah, di sini mereka itu membeli 20 meter, berarti tinggal 20 dikurangi 10 kan? Berapa? 10. Nah, ini sisanya. Jadi tali yang nggak kepake atau sisa talinya itu 10 meter. Gampang banget ya. Tinggal bagaimana kita memahami soal ceritanya aja. Sebenarnya soal cerita itu lebih mudah. Nah, soal selanjutnya, Arif adalah seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan antara segitiga dan
lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut. Nah, coba kita lihat desainnya seperti apa. Nah, oh ternyata bentuknya ada sebuah segitiga yang digabungkan dengan setengah lingkaran, gitu ya. Oke, nah ini agak aku perkecil biar kelihatan bentuk jamnya. Oh, seperti ini. Berarti segitiga sama setengah lingkaran dengan tinggi 70, di sini diameternya 20 dan totalnya 50. Oke. Soalnya gimana? Coba kita baca pelan-pelan. Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel. Nah, akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek 3 dimensi. Oke, berarti pinggir-pinggirannya. Apabila Arif akan membuat 2 buah, nah ini jebakannya ya. Membuat 2 buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang? Nah, ini ditanyakan berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan. Oke, ini berarti bisa kita ketahui dengan mudah ya. Berarti nyari apa? Nyari keliling, betul nggak? Nah, misalkan ini jamnya. Nah, jamnya itu bentuknya segitiga sama lingkaran kayak gini. Nah, totalnya tadi 70 cm, kesininya 50 cm, terus diameter lingkarannya tadi 20 ya, diameter, anggap aja ini simetris ya. Nah, di sini diameternya ini 20 biar kelihatan. Nah, berarti kita harus mencari apa kalau misalkan mau nambah kayu tipis di samping-sampingnya atau keliling? Berarti ya kita cari kelilingnya gitu kan ya. Kalau kita cari keliling berarti kita harus mencari sisi miringnya ini, tuh kan? Terus panjangnya ini berapa sama kelilingnya setengah lingkaran ini gitu. Oke, kita coba cari kelilingnya dulu. Kita cari kelilingnya dulu, berarti keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, karena ini lingkarannya cuma setengah, berarti ini dikalikan setengah, gitu ya. Sama dengan setengah kali 2 kali pi. Nah, kita pi-nya pakai 3,14 aja. Kenapa? Karena di sini tidak mengandung angka 7, ya. Nah, karena diameternya di sini 20, maka jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengahnya. D itu 2 kali R, gitu ya. Jari-jari diameter itu 2 kalinya jari-jari. Berarti kalau diameternya 20, berarti jari-jarinya berapa? 10, berarti R-nya 10. Tak masukkan di sini 10 gitu. Sama dengan di sini ada 2, sini ada setengah. Boleh coret ya. Tinggal 3,14 dikalikan 10 jadi berapa? 31,4. Ini kita udah ketemu keliling. Nah, untuk panjang sisi yang sini sama sini gimana caranya? Gampang aja. Ini kan udah diketahui 50. Ya, 50. Nah, kita kurangi sama diameter lingkarannya. Berapa diameternya? 20. Berarti sisa 30 kan? Nah, 30 itu kita bagi 2 dari sisi kita bagi 2 sisi kanan sama sisi kiri. Berarti sisi kanannya 15, sisi kirinya juga 15. Gitu kan? Nah, kita berarti udah dapat. Selanjutnya, kita cari sisi miringnya ini yuk. Ya, kita cari sisi miringnya. Kayak rumus Pitagoras aja karena ini membentuk segitiga siku-siku. Tingginya ini kita bisa cari dari mana? Ini kan totalnya 70. 70 itu dari ujung segitiga sampai ujung lingkaran, gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau cari tingginya segitiga aja, berarti ya tinggal dikurangi aja 70. Dikurangi berapa? Dikurangi jari-jari lingkaran. Jari-jarinya tadi berapa? Ketemu 10 kan? Ini tadi kan 20 diameter. Nah, setengahnya 20 itu kan 10. Berarti jari-jarinya di sini juga 10. Berarti 70 kurangi 10 sama dengan 60. Gitu ya, 60 cm. Berarti tingginya ini 60 cm. Kita udah tahu tingginya, udah tahu alasnya. Alasnya kan tinggal dijumlah toh. Di sini jari-jarinya kan 10 tadi ya, ditambah 15 berarti 25. Nah, kita cari sisi miringnya di sini aja pakai rumus Pitagoras. Sama seperti tadi, kita misalkan di sini R. Nah, kita misalkan R berarti untuk mencari sisi miringnya itu R kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 10 ditambah 15 berarti 25 ya. 25 kuadrat sama dengan 3000 6 pangkat 2, 36, nolnya 2, 3600 ditambah 25, 2 kali 3, 6, berarti 625. Gitu ya. Untuk cara cepatnya bisa cek di video pendek. Sudah saya bahas untuk trik cepat perkalian yang belakangnya 5. Nah, ini tinggal ditotal hasilnya berapa? 4, 2, 2, 5. Itu baru ketemu R kuadrat. Kalau kita mau mencari R, berarti tinggal diakar kan ya? Tinggal diakar. Nah, ini
4225. Cara cepatnya juga udah saya bahas di video saya sebelumnya, di video-video pendek, bisa dicek-cek aja. 5 sini berarti perkalian yang mendekati 42, 7, 6. Oh, 6. Oke, 6. Berarti R sisi miringnya berarti 65. Oke ya, ini udah ketemu untuk sisi miringnya. Berarti di sini sisi miringnya ketemu 65. Ini juga ketemu 65. Udah deh, tinggal kita jumlah semua. Ini dapat, terus mana lagi tadi ya? Ini. Nah, sama ini. Oke, total saya totalkan ya. Saya totalkan di sini total sama dengan sisi miringnya tadi 65 karena 2 berarti tambah lagi gitu ya. Kemudian ditambah sisa yang ujungnya tadi berapa? 15. Satunya juga 15, terus ditambah keliling dari setengah lingkaran yaitu 31,4. Totalnya berapa? Totalnya 65 tambah 65 130, 130 tambah 30 160, itu kan tambah 31,4, ketemunya 191,4. Nah, ini baru satu ornamen. Ya kan? Ini baru satu ornamen. Kalian pasti bingung, kok nggak ada? Iya, karena ini baru satu ornamen. Yang ditanya tadi berapa ornamen? 2 ornamen. Yang ini. 2 ornamen, berarti ini tinggal dikalikan 2 aja. Dikali 2 sama dengan ketemu berapa? 382,8 gitu ya. Gampang banget. Oke, hasilnya ketemu yang ini ya. 352,8. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Umi. Ingat, soal rumit jadi sederhana, soal sulit jadi mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.